Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Wahyuni. NIM saya H1916004191. Saya dari Prodi TRPL 4B. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 2, yaitu manajemen inventory. Di video kali ini saya akan membahas soal yang ada di bab 2 tersebut. Kalian bisa lihat di sini. Nah, yaitu selesaikan perhitungan berikut ini dengan metode FIFO, LIFO, FIFO, dan average cost. Nah, dalam video ini saya akan cuma membahas metode FIFO saja. Kalian bisa lihat di sini ada tabel yang akan kita hitung nanti dengan menggunakan metode FIFO. Ada tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 10, status ada pembelian dan penjualan. Jumlahnya juga kalian bisa lihat ada bermacam-macam, ada dari 60, 40, 10, 150, 50, 200, 100, 20, 30, 10. Dengan harga satuannya juga bermacam-macam, ada yang 2000, 2500, 1900, dan 2100. Di sini harga pembelian atau penjualan tidak ada karena kita akan mencarinya nanti ya. Nah, ini ada tanggal expired, kalian bisa lihat sendiri. Itu dilakukan dalam pembelian. Nah, sekarang kita bisa lihat ini adalah jawaban yang telah saya buat dengan menggunakan ballpoint di kertas lembar. Nah, kalian bisa lihat pada tanggal 1 kita melakukan pembelian dengan jumlah barang 60, harga satuannya adalah 2000 dengan total adalah 120.000. Nah, di tanggal 1 ini kita tidak melakukan penjualan, maka kalian bisa lihat di tabel tersebut kosong atau tidak ada isinya sama sekali. Nah, persediaan jumlahnya adalah 60, karena kita tidak ada melakukan penjualan, berarti yang pembelian kita tadi di tanggal 1 itu masih utuh ya. Di persediaan jadinya 60, harganya masih 2000 persatuannya, totalnya menjadi 120.000. Masih sama ya dengan pembelian tadi. Sekarang kita masuk di tanggal kedua. Tanggal kedua kita tidak melakukan pembelian, tapi kita melakukan penjualan. Kalian bisa lihat jumlah barang kita jual itu adalah 40, harganya 2.500, dengan total yang kita peroleh dari penjualan itu adalah 100.000. Nah, kalian bisa lihat di persediaan itu kenapa bisa ada 20 itu kita dapat dari kan pembelian tadi kita 60 ya, persediaan kita miliki itu sebanyak 60. Kita jual dengan jumlah 40, otomatis persediaan kita menjadi 20. 60 dikurang 40 menjadi 20. Kalian bisa lihat jumlah kita sekarang ini di tanggal 20, harga satuannya itu 2000 dengan total persediaan kita adalah 40.000. Di tanggal 3 kita tidak melakukan pembelian, tapi kita melakukan penjualan lagi. Kalian bisa lihat jumlahnya 10, harganya 1.900, dan totalnya adalah 19.000. Nah, kalian bisa lihat di persediaan ada jumlah 10, harga satuannya 2000 dengan total 20.000. Kenapa bisa 10? Karena tadi total kita yang kita peroleh di tanggal 2 itu persediaannya ada 20. Kita jual dengan 10 buah, totalnya sekarang adalah 10 pada tanggal 3. Lanjut, di tanggal 4 kita melakukan pembelian dengan jumlah 150, harga satuannya 2.500, dan total yang kita peroleh dari pembelian itu adalah 375.000. Nah, pada tanggal 4 ini kita tidak melakukan penjualan. Otomatis persediaan kita semakin meningkat karena kita melakukan pembelian. Kalian bisa lihat kita kenapa ada 10 itu, 10 jumlahnya, harganya satuan 2000, total ya 20.000, karena kita cantumin lagi dari tanggal 3 tadi persediaan kita terakhir berapa, masukin lagi di tanggal 4, ditambah dengan pembelian kita. Jadi di bawahnya ada 150, jumlahnya harganya 2.500, dengan total yang kita punya persediaan adalah 375.000. Nah, jadi di tanggal 4 itu kita memiliki persediaan keseluruhan sebanyak 160 gitu ya. Nah, kalian bisa lihat pada tanggal 5 kita tidak melakukan pembelian tapi melakukan penjualan. Otomatis persediaan kita akan semakin berkurang karena kita jual. Kalian bisa lihat kita jual di situ dengan jumlah 50, harga satuannya 2.500, dan totalnya adalah 125.000 dalam penjualan itu. Nah, kalian bisa lihat di persediaan pada tanggal 5 ada 10 dengan harga 2.500, terus totalnya adalah 275.000. Kenapa bisa 110?
karena persediaan di awal adalah 150, dengan kita jual 50, ditambah tadi ya 150, kita tambah dengan 10 tadi persediaan itu, jadi ada 160 buah persediaan kita jual 50 menjadi 110. Kalian bisa lihat ya di sini 110. Nah, pada tanggal 6 ini kita melakukan pembelian lagi. Kita tadi pembelian itu melakukan pada tanggal 1, 4, dan tanggal 6 ya. Itu kita melakukan pembelian. Kalian bisa lihat di sini di tabel, jumlahnya 200 yang kita beli dengan harga satuannya 2100. Nah, total yang kita beli itu adalah 420.000. Kita tidak melakukan penjualan pada tanggal 6. Nah, jadi kita lihat di persediaan kita. Kalau kita membeli dengan jumlah 200, otomatis persediaan kita berarti akan semakin meningkat ya. Dengan tadi di tanggal 5 persediaan kita ada 110. Nah, berarti di tanggal 6 ini 110 kita cantumin lagi. Jumlah 110, harga satuannya 2.500 dengan total 275.000. Di bawahnya lagi kita tambah lagi pada tanggal 6 itu 200 pembelian kita, harga satuannya 2.100 dengan total 420.000. Berarti punya kita sekarang persediaan di tanggal 6 itu ada 310.000. 310 jumlah. Masuk di tanggal 7 ya. Kita masuk tanggal 7 tidak ada pembelian tapi melakukan penjualan. Nah, jumlahnya ada 100, harganya 2.500 satuannya. Total yang kita peroleh dari penjualan itu adalah 250.000. Kalian bisa lihat persediaan kita jadi 210, dan tadi tanggal 6 itu ada total 310, kita jual 100 menjadi 210. Nah, harga satuannya adalah 2.100. Nah, persediaan kita adalah 441.000. Lanjut di tanggal 8, kalian bisa lihat tidak ada pembelian tapi melakukan penjualan lagi, yaitu di jumlah 20, harga satuannya 2.500 dengan total yang kita peroleh adalah 50.000. Kalian bisa lihat ya di tabel ini. Nah, di situ jumlahnya menjadi 190 karena totalnya tadi 210, kita jual 20 buah, maka menjadikan 190 jumlah persediaan kita di tanggal 8. Harga satuannya adalah 2.100 dengan total yang kita peroleh di tanggal 8 itu persediaan kita adalah 399.000. Lanjut pada tanggal 9 kita tidak melakukan pembelian. Nah, kita melakukan penjualan. Nah, kalian bisa lihat ya penjualannya. Ada total 30. Terus harga satuannya adalah 2.500. Dengan total jumlah kita menjualnya pada tanggal 9 adalah 75.000. Nah, kalian bisa lihat di persediaan kita pada tanggal 9 itu jumlahnya 160. Karena tadi yang stok persediaan kita di tanggal 8 itu adalah 190, karena kita jual 30, berarti kita berkurang. 190 dikurang 30 menjadi 160 jumlah persediaan kita pada tanggal 9. Harga satuannya adalah 2.100 dengan total yang kita peroleh di persediaan kita sekarang adalah 336.000. Terakhir, kita melakukan penjualan pada tanggal 10 dengan jumlah 10, harga satuan 2.500 dengan total 25.000 penjualan kita. Persediaan kita kalian bisa lihat 150, harga satuannya 2.100 dengan total 319.000. Kalian bisa lihat kenapa bisa 150, karena tadi 160 pada tanggal 9 jumlah persediaan kita. Nah, karena kita jual 10 berarti otomatis persediaan kita sekarang menjadi 150. Nah, kalian bisa lihat di sini kita total semua dari pembelian penjualan persediaan kita. Kita melakukan transaksi pembelian pada tanggal 1, 4, dan 6 dan penjualan pada tanggal 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Total pembelian kita secara keseluruhan itu adalah 410. Total atau harga pembelian kita itu adalah 915.000. Nah, penjualan jumlah keseluruhan barang yang kita jual adalah 260 dengan total penjualannya kita peroleh adalah 644.000. Nah, persediaan kita, kalian bisa lihat persediaan kita tuh jumlah keseluruhannya ada sisa terakhir yang kita miliki adalah 150
dan total persediaan yang kita miliki adalah 315.000. Kalian bisa lihat dengan metode FIFO, pada tabel ini saya telah menggunakannya ini semua secara keseluruhan. Nah, bagaimana kita mau mencari laba atau keuntungan kita peroleh dari semua itu? Nah, kalian bisa lihat di sini saya akan mencantumkan caranya, yaitu laba sama dengan penjualan dikurang dalam kurung pembelian kurang persediaan tutup kurung. Nah, kalau seperti ini caranya, berarti kita harus mendahulukan dalam kurung. Berarti pembelian dikurang persediaan. Kalian bisa lihat. Nah, jadi tuh pembeliannya kita ada totalnya 915.000, persediaan kita ada 315.000, jadi 915.000 dikurang 315.000 menjadi 600.000. Penjualan kita berapa? Penjualan kita tadi 644.000. Nah, 644.000 dikurang 600.000, jadi totalnya adalah 44.000. Jadi, keuntungan yang kita peroleh atau laba yang kita peroleh dari semua itu adalah 44.000. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya dari pertanyaan tadi. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.